Ya, terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, Engkau sungguh baik dan amat baik. Kami mengalami dan kami mau terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalau pesannya sudah jelas sekali bahwa kedatangan Tuhan bisa sewaktu-waktu. Biarlah kami isi hidup kami dengan senantiasa menanti-nantikan Tuhan Yesus. Karena memang kerinduan jiwa kami, kerinduan hati kami adalah di dalam Tuhan Yesus, ketemu Tuhan Yesus, tinggal selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Saat-saat ini, biarlah kami selalu menanti-nantikan Tuhan, berjaga-jaga, dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini temanya adalah belas kasihan. Ya, di dalam Alkitab ada beberapa peristiwa terjadi karena belas kasihan Tuhan Yesus. Amin. Ya, banyak ya. Dan yang terutama adalah kita juga ketika tema ini disampaikan tentang belas kasihan Tuhan, ini juga kehendak Tuhan, betul? Kita baca di dalam Matius 9 ayat 13, mungkin gak ada, saya bacain buat saudara aja. Ya, Matius 9 ayat 13, bahkan juga ada lagi nanti ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus menghendaki apa? Belas kasihan. Amin ya saudara ya, bukan mau-maunya saya, tapi memang pesan ini jelas Tuhan Yesus yang mau kita semua melakukan kehendak Tuhan Yesus, yaitu memberi atau menaruh hati kita dengan belas kasihan. Di dalam Matius 12 ayat 7 juga begini firman Tuhan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. 2 kali diulang di Matius 9, Matius 12. Banyak sekali saudara. Belas kasihan Tuhan pertama bisa memberikan kesembuhan. Karena ketika Tuhan mau berbelas kasihan, orang sakit sembuh. Mujizat terjadi, itu karena belas kasihan Tuhan. Juga bahkan orang banyak yang tadi kita baca, Tuhan Yesus melihat orang banyak itu ngikuti Tuhan Yesus 3 hari dan makanannya sudah habis sehingga nggak punya makanan lagi, pasti lapar, kalau disuruh pulang pingsan. Terus akhirnya Tuhan Yesus dengan belas kasihannya memberikan makanan. Dengan belas kasihan Tuhan kita dicukupin makanannya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama mujizat, kesembuhan. Terus yang ketiga, dengan belas kasihan raja, hutangnya dihapuskan, dilunaskan. Wow, ternyata dengan belas kasihan Tuhan luar biasa, banyak sekali dampaknya. Bahkan ada satu kali seorang bapak melihat dari jauh anaknya yang bungsu pulang. Dengan belas kasihan, dirangkul dan diciumnya anak itu. Saudara, dengan belas kasihan Tuhan, saudara dirangkul dan dicium Tuhan Yesus, dicium Bapa di sorga. Amin. Itu semua belas kasihan Tuhan saudara. Jadi hidup kita sangat bergantung kepada belas kasihan Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah, persoalannya ini kita masuk ya. Di dalam halaman yang kedua, kegerakan kepenuhan Roh Kudus. Saudara, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Siapa yang menggerakkan hati Tuhan Yesus dengan belas kasihan? Rohnya Tuhan, rohnya Bapa ada juga di dalam Tuhan Yesus. Dan roh yang sama, yaitu Roh Kudus, tinggal di dalam hati kita. Amin saudara. Jadi saudara, karena Tuhan Yesus bilang, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, saudara sudah menerima belas kasihan, saudara juga bisa melakukan dan mengenakan belas kasihan itu. Amin saudara.
Waduh, betapa bahagianya kita kalau di rumah kita penuh dengan belas kasihan. Ya, ya mungkin dulu suaminya masih muda, ingat semuanya. Tapi begitu dia sudah menjelang tua, begitu pergi, wah, kok pulang lagi? Lupa dompetnya, lupa bawa kunci mobil, pulang lagi. Apalagi nih, lupa bawa SIM. Ada aja, macam-macam ya. Apalagi nih yang lupa nih. Nah, tapi kalau seorang istri penuh dengan belas kasihan, aduh, suamiku sudah maklum ya, udah umur, ada aja. Jadi begitu mau pulang nih, mau pergi, Pak kok nggak jadi pergi? Capek, duduk dulu lah, belum bisa pulang. Dan saudara, kalau di rumah tangga, kita kenakan belas kasihan, jauh dari keributan, jauh dari segala perselisihan. Tapi yang ada, dia menaruh belas kasihan buat suaminya. Suaminya menaruh belas kasihan buat istrinya. Kenapa istriku? Ya nih, badannya udah pada ngerentek nih. Ya kan peletak-peletuk, bunyi keletak-keletuk. Aduh, dulu enggak ya kita ya? Iya sekarang kenapa ya pada bunyi? Ayo sini saya urutin, sini saya pakein minyak angin. Nah saudara, betapa mesranya hubungan kita kalau ada belas kasihan. Amin saudara. Nah saudara, Tuhan bilang, itu yang kukehendaki. Kenakanlah belas kasihan. Rumah tangga akan penuh kasih mesra. Amin saudara. Nah di dalam peristiwa ini, ya di dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan banyak orang, dasarnya apa? Apakah mereka mengikut Tuhan Yesus? Apakah mereka nggak punya makanan? Bukan itu akarnya, bukan itu dasarnya. Tetapi dasarnya ini, Markus 8 ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Ya, kepada kita. Jadi kalau kita sekarang hidup tadi penuh dengan kelimpahan, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan Yesus berbelas kasihan pada kita. Kesalahan kita begitu banyak. Hormat kita kepada Tuhan Yesus juga kurangnya banyak. Tapi kenapa kita masih dipelihara Tuhan Yesus? Karena ini, Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada setiap kita. Ya saudara, jadi kalau kita saja sudah terima belas kasihan Tuhan, betapa kita harus kenakan itu kepada siapapun di keliling kita. Amin saudara. Jangan kita judge mereka. Nah orang Farisi, ahli Taurat menjudge, membunuh. Wah kamu salah, kamu. Itu bukan gayanya kita saudara. Gaya yang Tuhan berikan kepada kita. Karakter yang Tuhan berikan kepada kita. Kenakanlah belas kasihan. Seperti aku memberikan belas kasihan kepadamu. Ya saudara. Wah ini kita berarti mengisi waktu kita di dalam menantikan Tuhan yang kedatang kedua kali ini, rapture. Kerjakan ini, kerjakan taruh belas kasihan kepada hati kita supaya kita juga berbelas kasihan kepada banyak orang karena kita sudah menerimanya dari Tuhan. Hati Tuhan Yesus mudah tergerak oleh belas kasihan saudara. Pertama, di dalam cerita ini, ya saudara ya, orang banyak ini yang menerima belas kasihan Tuhan, kita lihat. Pertama, sudah 3 hari mereka mengikuti Tuhan Yesus. Wah, dari karakter ini aja kita refleksikan diri kita. Kita bercermin dengan firman Tuhan. Tuhan, apakah aku serius ikut Tuhan? Ketika aku gak punya makanan, ketika ongkosku sudah habis, apakah aku akan cari Tuhan, ngotot cari Tuhan? Apakah aku terus menyembah Tuhan, aku akan berdoa kepada Tuhan, tidak jemu-jemu aku minta kepada Tuhan, karena memang pertolonganku hanya dari Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara,
3 hari ngikut Tuhan Yesus, dia tinggalkan semua saudaranya. Mungkin anak-anaknya dibawa juga nggak tahu saya. Ya banyak soalnya ada anak pasti ada suami, istri, anak juga. Yang sakit juga dibawa. Karena pengen terima kesembuhan. Apakah kita seperti orang itu yang haus dan lapar hanya kepada Tuhan Yesus? Ketika kita juga membaca Alkitab juga seperti itu kerinduannya. Ini buat cerminan kita ya. Dalam menanti-nantikan Tuhan. Jangan-jangan kasih yang semula itu sudah pudar. Kasih yang kepada Tuhan Yesus yang semula itu jangan-jangan udah mulai susut. Ayo, mari kita ini. Bukan ala kadarnya. Ketika menerima kesusahan, ketika mereka penderitaan di tengah jalan, mereka tidak meninggalkan Tuhan sampai Tuhan Yesus jawab. Sampai 3 hari semua persediaan habis. Mungkin kalau kita bilang, apakah sampai akhir hidup kita akan ikut Tuhan Yesus? Ya, saya mau. Amin, saudara. Mau ikut Tuhan Yesus, setia. Saudara bisa bayangkan bahwa kita nih beribadah seperti ini, kita ngucap syukur, paling halangannya hujan, paling halangannya apalagi ya urusan segala macam. Saudara, itu enggak sebanding, itu enggak seberapa dibandingkan kalau si jahat yang memerintah. Nggak bisa lagi. Bahkan ditahan, dicegah, bahkan disiksa ketika menyembah Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita alamin, kesusahan kecil yang saya katakan kecil. Lalu hujan aja mah, saudara juang aja lah, ini orang 3 hari loh nggak punya makanan, tetap berjuang. Jadi kita belum militan sebenarnya. Seperti yang doa kita tuh, apakah kita sudah militan? Jangan-jangan belum. Doa aja yang ketika orang kalah ada, belum militan. Baca Alkitab mungkin juga belum militan, belum menjadi suatu kerinduan, belum suatu kehausan. Saudara, saya percaya seperti cerita di dalam Alkitab ini, ketika Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, apakah mereka mati di jalan? Tidak. Tuhan Yesus memperhitungkan semuanya. Jadi saudara, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan seorang pun yang percaya kepadanya, yang datang kepadanya, yang haus kepadanya, binasa. Tidak akan. Dan itu juga tertulis di dalam Alkitab. Tidak seorang pun dari mereka akan kubiarkan binasa. Saudara tuh diprotek sama Tuhan, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Bahkan saudara itu yang kemarin kita lihat ya, firman yang hari Sabtu kemarin. Ketika saudara mendengarkan hanya kepada Tuhan Yesus saja dan mencamkan setiap perkataan Tuhan Yesus dan merenungkan serta melakukannya, tahu gak? Ada tembok berapi kudus Tuhan. Sehingga saudara enggak akan mudah kena tipu daya penyesatan. Itu sebenarnya. Nah itu saudara kerinduan Tuhan Yesus. Kita sebenarnya terprotek karena respon kita kepada Tuhan Yesus benar. Amin saudara. Lanjut. Tanda kegerakan halaman ketiga. Tanda kegerakan Roh Kudus. Rohlah yang memberi hidup. Perkataan yang dikeluarkan yang dari Tuhan Yesus seirama dengan firman Tuhan. Nah demikian juga kita saudara. Mari kita perkatakan hanya firman Tuhan. Jangan ada perkataan kotor, jangan ada air pahit dalam ucapan kita. Demikian juga orang percaya dasarnya adalah firman Tuhan. Dia bergerak atas dasar firman. Dia tinggal juga berdasarkan firman Tuhan. Ingat ya perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ayo kamu pergi. Tuhan Yesus firman suruh pergi. Tinggal
kemah, berkemah. Nah, seperti itu kita jalani. Karena Roh Kudus yang menuntun hidup kita, yang memimpin hidup kita. Jadi saudara, kita tidak dapat datang kepada Tuhan Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya di ayat 65. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kita dapat kasih karunia Bapa, saudara. Ketika kita bisa kenal Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, baca Alkitabnya Tuhan, dengar perkataannya Tuhan, apalagi bisa mengerti hikmatnya Tuhan, itu semua karena Bapa mengaruniakannya kepada kita. Kalau kita sekarang ini mendengar hikmat Tuhan, penjelasan firman Tuhan, bukannya saya juga. Itu karena saya udah dapat duluan dari Tuhan Roh Kudus, saya cuma nyampaikan. Kiranya kita berbahagia, saudara. Ya, kita sungguh berbahagia. Dorongan Roh Kudus, halaman keempat. Nah, saudara, tentang belas kasihan ini, upayakan jangan cuek. Ya, jangan tidak peduli. Karena itu dasarnya. Lihat gak Tuhan Yesus? Waduh, ini orang banyak udah ikut aku 3 hari, nggak punya makanan lagi. Ya, pengennya sih nggak usah susah, saya juga nggak sempat makan. Mungkin Tuhan Yesus begitu kan, kadang di bacaan di Alkitab, Tuhan Yesus saja kalau melayani orang nggak sempat makan. Kalau murid-muridnya bilang, Tuhan suruh dong mereka pergi biar kita bisa enakan, kita bisa leluasa, kita bisa ngobrol, kita bisa makan. Saudara, dimulai dari kepeduliannya Tuhan Yesus. Saudara dipedulikan Tuhan. Saudara diperhatikan Tuhan Yesus. Apa yang bakal terjadi kepada saudara Tuhan ngerti. Sehingga ketika hal itu akan terjadi buruk pada saudara, Tuhan tidak mengizinkannya. Kalau aku suruh dia pulang, dia akan pingsan di jalan. Udah, kasih makan dulu. Nah, seperti itu gayanya Tuhan. Saudara alamin? Saudara nggak akan pernah pingsan ketika saudara sampai situ. Karena dia tahu apa yang bakal terjadi dengan saudara. Nah, saudara, jadi di sini ceritanya, Lukas 10. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan, nggak peduli. Padahal Tuhan kasih tahu, kenakanlah belas kasihan. Saudara, dimulai dari di mana kita kelihatan dengan mata kita. Di rumah, di gereja, mungkin di tempat jalan. Ketika kita lihat seseorang, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Bukan saudara, bukan kenalan. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terkadang memang ironisnya orang di luar Tuhan yang melakukan belas kasihan ini, saudara. Hendaklah memang kita dulu orang Samaria, tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi begitu kita kenal Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memerintahkan ini, kenakanlah belas kasihan. Mari yuk kita kenakan belas kasihan. Betapa indahnya hubungan kita ketika kita mengenakan belas kasihan. Sebab saudara, di dalam belas kasihan ini ada 2 hal. Mau menerima belas kasihan atau memberikan belas kasihan. Nah, hukum di dalam Alkitab itu yang luar biasa. Dia memberi, dia tidak kekurangan. Bahkan diberikan sampai berkelimpahan. Siapa yang haus, diberi minum. Siapa yang lapar, dikasih makan. Siapa yang hukum berbahagia. Yang miskin diperkaya. Lihat saudara. Jadi kalau kita naruh belas kasihan, lah saya siapa yang ngasihanin? Saudara sudah berlimpah dengan belas kasihan Tuhan Yesus. Kita semua nih. Kalau kita punya, ini aja free. Kasih.
baju, pakaian, tidak telanjang, cukup makanan, cukup pakaian. Semua karena belas kasihan Tuhan. Jadi saya harus terima belas kasihan dulu. Udah, tinggal kita mempraktekkannya, maka engkau akan ditambahkan sampai berkelimpahan lagi. Nah itulah sebetulnya. Jadi tabur tuainya di situ. Di halaman 5 dorongan Roh Kudus juga. Dan ketika Tuhan Yesus melihat janda, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Jangan menangis. Saudara, memang di dunia ini kita hidupnya dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kuatkanlah hatimu. Ingatlah damai sejahtera Tuhan yang membentengi kita. Jadi saudara, ketika di dalam Lukas 7 ayat 13 ini, ketika Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kita, kita dihibur Tuhan. Kalau kita mengenakan belas kasihan orang, kita juga menghibur orang yang kesusahan. Kita dapat penghiburannya dari Tuhan Yesus. Saudara lihat, jadi semuanya alirannya dari atas ke kita sampaikan. Kita pancarkan lagi, enggak berhenti sampai kita. Disitulah kasihnya Tuhan. Disitulah berkatnya Tuhan. Disitulah kasih sayangnya Tuhan Yesus. Enggak berhenti sama kita. Bukan seperti laut mati. Tapi kita terus mengalir. Maka kita akan terus dipenuhi kepenuhan Tuhan Yesus, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan damai sejahtera. Pengampunan dosa karena berbuat kasih. Dalam 1 Petrus ayat halaman 6, 1 Petrus 4 ayat 7 dan sampai 8, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah diri kita harus tenang supaya apa? Kita berdoa. Jangan panik, karena belas kasihan Tuhan Yesus cukup buat kita. Melingkupi kita, menjagai kita, memprotek kita, memelihara kita. Amin saudara. Saudara nggak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus sanggup memelihara. Sehelai rambutmu pun terhitung semuanya. Jatuh atas izin Tuhan, apalagi kebutuhanmu, apalagi keperluanmu, apalagi keinginanmu. Yang mestinya Tuhan nggak perlu keinginanmu, tapi Tuhan kabulkan. Betapa bahagianya kita saudara. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kasihnya Tuhan Yesus, aduh. Saudara alami. Yang sekarang saudara alami sungguh amat baik dari Tuhan. Situasinya akan berbalik 180 derajat kalau si jahat itu yang berkuasa. Tapi saat ini kesempatan kita untuk terus berjuang apa yang kita sudah dapatkan dari Tuhan, raih jangan sampai lepas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang terutama ayat yang 8 di sini apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa topiknya belas kasihan? Karena dengan belas kasihan ini, saudara mempunyai pengertian yang dalam sebelum beranjak kepada kasih. Kenapa? Pengertian yang dalam. Empatinya kelihatan. Kita mempunyai empati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memandang dirinya lagi, tapi memandang orang banyak itu. Kalau saya suruh pulang, makanannya habis, pulangnya pingsan. Lah, itu kan bukannya untuk Tuhan Yesus, tapi orang itu. Nah, disitulah levelnya belas kasihan. Tuhan Yesus menempatkan dirinya di orang yang bakal dia. Makanya dengan belas kasihan kita tidak menghukum orang, kita tidak menjudge atau menghakimi orang, tapi kita mengasihi orang lebih seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar terus dan kami boleh melakukan terus firman Tuhan. Dengan demikian sempurnalah sehingga ketika kami boleh
menyongsong Tuhan Yesus di angkasa, pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam diri kami disempurnakan. Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.